Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan arsitektur dan komunitas Yori Antar Rumah Asuh Using Akanoma dan Arkom Jogja. Beranggotakan saya sendiri Muhammad Akbar Isman Abdullah dan Miftahul Khairani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Miftahul Khairani. Latar belakang dari Yori Antar. Gregorius Antar Awal atau dikenal sebagai Yori Antar, lulus dari jurusan arsitektur Universitas Indonesia pada tahun 1988. Ia merupakan founder program rumah asuh untuk merevitalisasi rumah adat karena penasaran. Saat itu, sekitar 2008, Yori Antar bersama teman-teman arsitek melakukan perjalanan ke Wairebo yang terletak di Kampung Satarlenda, Kecamatan Satar Meste Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka penasaran dengan daerah yang sebenarnya tidak ada dalam peta pariwisata di Indonesia, tetapi justru sering dikunjungi wisatawan mancanegara. Rumah asuh Wairebo. Rumah adat Wairebo ini juga disebut sebagai Rumah Barunia, yang merupakan budaya asli warga Wairebo yang sudah dibangun oleh para nenek moyang mereka bernama Empo Maro, yang berasal dari Minangkabau, Sumatera. Tinggi dari rumah ini mencapai 15 meter dengan atap yang ditutupi dengan daun lontar. Nama Mbaruniang diambil dari kata Mbaru, artinya rumah, dan Niang, artinya tinggi dan bulat. Kedua arti nama tersebut mereferensikan bentuk dari rumah ini di mana Mbaruniang berbentuk kerucut meruncing ke atas. Bentuk runcing pada rumah ini merupakan simbol perlindungan dan persatuan antar masyarakat Wairebo. Terdapat 7 rumah Baruniang yang disusun melingkar. Ketujuh rumah tersebut pun memiliki nama yang berbeda-beda. Di antaranya ada Niang Gendam, Niang Gena Mandok, Niang Gena Jekong yang dibangun kembali pada tahun 2010. Niang Gena Dorom yang dibangun kembali pada tahun 2009. Ada Niang Gena Keto, Niang Gena Jintam, dan terakhir Niang Gena Maro. Lantai rumah ini terdiri dari 5 lantai dengan nama dan fungsinya masing-masing, yaitu lantai pertama dibagi dalam 2 bagian, yaitu lutur dan nolang. Nolang merupakan zona privat yang berfungsi untuk tempat tinggal dan berkumpul keluarga, seperti ruang kamar, sedangkan lutur merupakan zona publik yang digunakan untuk aktivitas tamu dan masyarakat, seperti ruang tamu. Lantai kedua yang disebut lobo berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang sehari-hari. Lantai ketiga disebut lentar yang berguna untuk menyimpan benih tanaman untuk bercocok tanam. Yang keempat disebut lemparea berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan untuk pada masa panceklik atau saat gagal panen. Lantai kelima disebut ekang kode, berfungsi sebagai tempat sajian atau sesajen para leluhur masyarakat desa. Tiap rumah Baruniang memiliki 2 pintu depan dan belakang. Selain itu juga terdapat 4 jendela kecil. Material utama yang digunakan dominan menggunakan kayu, di mana tiang utama terbuat dari kayu woro, papan lantai terbuat dari kayu ajang, dan balok struktur menggunakan kayu uwu. Selain itu juga terdapat penggunaan material bambu yang dikombinasikan juga dengan kayu pentil berukuran 1 cm yang digunakan pada rangka atap. Konstruksi kayu tersebut dirangkainya membentuk ikatan panjang dan diikat secara horizontal dan membentuk lingkaran pada setiap tingkatan rumah. Pada awal pembangunan, akan diletakkan tiang utama pada lantai dasar dengan kedalaman 1,5 sampai 2 meter ke dalam tanah dan sekaligus dilapisi dengan ijo.
agar tidak cepat terjadinya pelapukan. Selain itu, lantai dasar pada rumah ini dibuat dalam konstruksi panggung yang ditinggikan sekitar 1,2 meter dari permukaan tanah untuk menyesuaikan dengan kondisi alam sekitar Wairebo. Selanjutnya, merupakan pemasangan balok lantai yang dilakukan berulang hingga lantai terakhir. Setelah setiap lantainya berbentuk lingkaran, proses selanjutnya yaitu memasang rangka atap yang terbuat dari bambu. Rumah ini menggunakan bahan rotan sebagai bahan balok-balok strukturnya. Yang kedua ada Yusing dan Akanoma. Latar belakang dari Yusing yaitu dia lahir di Bandung pada 5 Juli 1976 dan menempuh pendidikan program studi arsitektur di Institut Teknologi Bandung. Setelah lulus program S1 pada tahun 1999, ia mendirikan perusahaan jasa konsultan arsitektur Genesis, yang pada 2011 berganti nama menjadi Akanoma atau Akar Anomali. Yusing adalah arsitek muda yang sangat peduli pada isu kemanusiaan dan ramah lingkungan. Rancangan selalu mengedepankan desain yang atraktif, inovatif, dan menggunakan material bekas atau pemilihan material ramah lingkungan. Yusing bersama tim-tim yang lain seperti Benjamin Arkan, Anjar Primasetra, Peter Antonius, Iwan Gunawan, Wilfried, dan Yopi Herdiansyah menggunakan joglo sebagai bangunan utama studionya. Mereka memperlakukan panggung seperti rumah tradisional di Kalimantan. Bangunan khas Jawa ini sudah dimodifikasi pada bagian dinding-dindingnya sebagai pengganti dinding kayu. Mereka memasang daun jendela yang bila-bilanya diisi triplek berwarna-warni dan kaca naku. Pemandangan ini terlihat mengelilingi joglo. Di bagian dalamnya tidak ada sekat. Meja-meja disusun berdampingan dengan komputer di atasnya. Mereka bekerja di dalam studio dengan suasana rumahan. 4 pilar dalam joglo berfungsi ganda sebagai rak buku seperti untuk menyimpan dokumen. Lalu digunakan keranjang plastik beku. Kemudian memasang beberapa batang pipa besi secara miring membentuk huruf V sebagai penyangganya. Pipa-pipa ini menyambung pada talang di sekeliling atap. Fungsinya sebagai penyangga sekaligus pipa untuk mengalirkan air hujan ke sumur resapan. Selain ramah lingkungan, Akanoma juga berusaha mencukupi kebutuhan pangan sendiri dengan menanam tanaman sayuran di sekeliling studio. Bagian tangga yang ada di sisi kanan depan bangunan itu ditutupi dengan kaca bekas mobil. Kaca-kaca cembung itu dijepit dan diikat dengan kawat ke tiang-tiang bambu. Bangunan 2 lantai yang posisinya berada pada ketinggian 700 meter dari permukaan air laut ini terlihat menjulang di tengah-tengah perkampungan. Studio di atas lahan 650 meter persegi ini jauh dari suasana perkotaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Akbar. Oke, selanjutnya Arkom Jogja. Latar belakang Arkom Jogja. Arsitek komunitas adalah platform non-formal bagi arsitek, para arsitek, dan profesional lain yang bekerja dengan komunitas untuk diskusi, tukar informasi, dan koordinasi kerja komunitas. Arkom Jogja memulai aktivitas perbaikan kampung bersama kampung-kampung informal di Yogyakarta sejak akhir 2010. Lalu terlibat aktif dalam penanganan erupsi Merapi 2010 dari masa darurat hingga masa rehabilitas permukiman di lereng Merapi. Jasa layanan, konsultasi penataan kawasan.
Kemanfaatan ruang atau kawasan menjadi maksimal jika ditata dengan benar sesuai fungsinya. Dalam pemanfaatan ruang memberikan jasa konsultasi dan pekerjaan bagi masyarakat, organisasi, perusahaan, dan lain-lain. Proses penataan kawasan YAI mengedepankan peran serta masyarakat sejak awal. Hasil dokumen penataan kawasan dapat dijadikan acuan dalam membangun atau pemanfaatan lahan di masa depan atau saat itu. Waktu yang diperlukan sangat tergantung dari luasan kawasan dan tinggi rendahnya tantangan kawasan tersebut berada. Konsultasi perencanaan dan desain arsitektur. Membangun rumah tanpa didasari desain yang baik pada umumnya akan boros biaya. Berlatar belakang sebagai arsitek, YAI memberikan pelayanan jasa konsultasi. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses YAI bidang jasa dalam hal desain serta jasa konstruksi, konsultasi perencanaan dan desain arsitektur. Membangun rumah tanpa didasari dengan yang baik pada umumnya akan boros biaya. Berlatar belakang sebagai arsitek itu memberikan pelayanan jasa konsultasi. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses YAI bidang jasa dalam hal desain serta jasa konstruksi. Materi pelatihan ini membahas khusus tentang material alternatif dan cara-cara pemanfaatannya. Pilihan-pilihan material alternatif adalah upaya menjaga keberlangsungan alam semesta. Tindakan yang salah terhadap material hanya akan menimbulkan masalah. Pelatihan bambu. Pelatihan pemanfaatan bambu mencakup pembibitan, perawatan, pengawetan, dan penggunaan sebagai bahan bangunan. Bambu dapat diolah sebagai kerajinan tangan sampai struktur bangunan besar, aula pertemuan, ruang evakuasi, dan lain-lain. Penggunaan material bambu perlu dikerjakan dengan teknik-teknik tertentu, sehingga berdaya guna maksimal, berguna, indah, dan kuat. Materi pelatihan pemanfaatan bambu terdiri dari teori dan praktik. Lama waktu yang dibutuhkan 1 minggu menginap. Pelatihan bata tanpa bakar. Pelatihan bata tanpa bakar membutuhkan waktu 3 hari. Materi pelatihan meliputi teori dan praktik. Di antaranya mengenali jenis-jenis tanah dan praktik pembuatan. Selanjutnya pelatihan pengolahan kayu. Bahan bangunan kayu di Indonesia sangat banyak. Semua memiliki karakter pengolahan dan penggunaan yang berbeda. Materi pelatihan pengolahan kayu terdiri dari teori dan praktik, misalnya membedakan dan memilih jenis kayu serta bentukannya, menyambung kayu tanpa paku, dan lain-lain. Waktu yang diperlukan 4 hari menginap. Pelatihan tabungan komunitas. Berdasar pengalaman mendampingi warga bantaran sungai, YAI akhirnya mendapat pembelajaran yang bisa dibagikan kepada masyarakat umum tentang pengolahan tabungan komunitas. Materi pelatihan terdiri dari teori dan praktik. Waktu yang dibutuhkan 4 hari menginap. Pelatihan kesehatan alami. Pelatihan kesehatan alami mencakup teori dan praktik dengan dasar ilmu akupuntur. Praktik yang diterapkan adalah pijat akupuntur dalam melengkapi terapi beserta pelatihan untuk mendapatkan pengetahuan dasar tentang pemanfaatan tanaman obat yang ada di sekitar tempat tinggal. Waktu pelatihan 6 hari menginap. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.